Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungannya di channel ini. Maaf kalau ada tulisan, cerita atau kisah yang tidak cocok dengan versi Anda. Sebelum melihat video ini terlebih dahulu silahkan subscribe, like and comment. Wallahu alam bisawab. Eyang dalam Cikundul Sang Wali Hawariyun. Raden Arya Wiratanudatar waktu kecil bernama Pangeran Jayalalana atau Raden Ngabehi Jayasasana. Ayahnya, Raden Arya Wangsagoparana yang juga masih keturunan Raja Talaga, waktu berusia 8 tahun Raden Arya Wiratanudatar belajar di pondok pesantren di Cirebon untuk mendalami ilmu agama Islam. Ia adalah seorang santri yang paling menonjol dalam bidang keagamaan, kemasyarakatan dan ilmu pemerintahan, sehingga oleh Kesultanan Cirebon diberi gelar Arya sebagai tanda anggota kerabat keraton. Setelah dewasa ia diminta oleh gurunya mendirikan kadipaten di Cinengah untuk menyebarkan agama Islam. Menyebarkan agama Islam di tengah masyarakat yang waktu itu beragama Hindu dan Buddha bukan hal yang gampang. Tantangan dan hambatan datang dari berbagai persoalan. Tapi berkat kepiawaiannya sedikit demi sedikit beliau bisa juga merangkul masyarakat sekitarnya untuk memeluk agama Islam. Bahkan sejarah Cianjur mencatat sebagai salah seorang dari banyak ulama yang berhasil menyebarkan Islam di wilayah itu. Satu hal menarik mengenai pribadi Raden Arya Wiratanudatar Cikundul, dalam catatan sejarah pernah ditulis bahwa beliau pernah bertapa selama 40 hari 40 malam dalam ilmu tasawuf, ilmu kewalian disebut riyadoh dan mujahadah. Tafakur mendekatkan diri pada Allah SWT di Batu Agung, Tinaragung, Sagala Herang. Dalam pertapaan tersebut, Raden Arya Wiratanudatar didatangi dan digoda putri jin yang sangat cantik putera dari Raja Jin Islam bernama Syekh Jubaidi. 3 putri jin itu bernama Arum Cahaya, Arum Wangi, Arum Endah dan pengasuhnya bernama Arum Paka. Karena kehusyuan Raden Arya Wiratanu I, putri paling bungsu, Arum Endah, tertarik dan jatuh cinta kepada Raden Arya Wiratanu I. Akhirnya sang putri jin menikah dan melahirkan 3 orang putra bernama Raden Arya Surya Kencana, Raden Andaka Wirusa Jagat dan Raden Arya Endang Sukaesi. Sementara itu dari manusia biasa Raden Arya Wiratanudatar mempunyai 11 orang putra. Cikundul yang sebelumnya hanyalah merupakan subnagari menjadi ibu nagari tempat pemukiman rakyat Jajasasana. Beberapa tahun sebelum tahun 1680 subnagari tempat Raden Jajasasana disebut Cianjur, Sanjur Cianjur. Lokasi yang pertama kali dipilihnya adalah sekitar Kepulauan Pamoyanan, tepat di tepi sungai Cianjur. Di sanalah dalam Cikundul mendirikan pemerintahan, dengan membangun pendopo sebagai tempat atau pusat pemerintahan, yang hingga kini gedung tersebut masih kokoh berdiri. Masa pemerintahan Bupati Raden Arya Wiratanu I ini antara tahun-tahun 1640 sampai tahun 1691 Masehi. Setelah itu pemerintahan diturunkan kepada putra pertamanya dari keturunan manusia, karena dalam Cikundul konon memiliki 2 istri, satu dari bangsa manusia dan satunya lagi dari bangsa jin, yang bernama Raden Arya Wiramanggala, atau dalam tarikolot, bergelar Arya Wiratanu II, dan memerintah dari tahun-tahun 1691 sampai tahun 1707 Masehi. Masa senja, setelah lanjut usia ia menetap di kampung Majalaya dengan mendirikan pesantren dan mengamalkan ilmu agamanya sampai wafatnya yakni wafat pada hari Jumat 13 Rabiul Awal 1118 Hijriah tanggal 25 Juni tahun 1706 Masehi, dan dimakamkan di puncak Bukit Cijagang. Kampung Majalaya, Desa Cijagang, Kecamatan Cikalong Kulon, Cianjur, Jawa Barat, dan beliau meninggalkan putra-putri sebanyak 11 orang diantaranya. 1. Dalam Arya Wiramanggala, Arya Wiratanu II. 2. Dalam Arya Martayuda, dalam Sarampat. 3. Dalam Arya Tirta, di Karawang. 4. Dalam Arya Natamanggala, dalam Arya Kidul, Gunung Jati Cianjur. 5. R. Arya Wiradimanggala, dalam Arya Cikondang. 6. Dalam Arya Suradiwangsa, dalam Panembong. 7.
Nyimas Raden Kaluntar. 8. Nyimas Raden Bogem. 9. Nyimas Raden Karangan. 10. Nyimas Raden Kara. 11. Nyimas Raden Jenggot, Eyang Surya Kancana Mangkubumi, yang hingga sekarang dipercayai bersemayam di Gunung Gede atau hidup di alam jin. Nyimas Indang Kancana alias Indang Sukaesi alias Nyai Maskara, bersemayam di Gunung Ceremai, Raden Andaka Warusa Jagat di Gunung Kumbang Karawang. Arya Wiratanu 1 Raden Jaya Sasana bin Arya Wangsa Goparana lahir di Sagalaherang Subang, Jawa Barat pada hari Ahad tanggal 10 Robiul Akhir 1025 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 Mei tahun 1616 Masehi dan meninggal pada hari Jumat 13 Robiul Awal 1118 Hijriah tanggal 25 Juni tahun 1706 Masehi. Raden Surya Kencana merupakan anak dari Pangeran Arya Wiratanudatar, yang diutus untuk menyebarkan Islam di Cikarang. Sebagai seorang pendakwah, tentunya Raden Surya Kencana memiliki banyak tempat persinggahan. Raden Surya Kencana juga diketahui sebagai pangeran keturunan Kerajaan Pajajaran Bogor. Salah satu tempat yang menyimpan petilasan Raden Surya Kencana adalah Klenteng Boen Sanbio, yang diletakkan di dalam altarnya. Kelenteng ini memiliki 14 altar, di mana dari altar utama hingga ke Taman Cinta Kasih dapat dijumpai ornamen patung Dewi Kuan Im. Tak jauh dari patung-patung tersebut, dijumpai altar bertuliskan, Keramat Mbah Raden Surya Kencana. Dalam perjalanan dakwahnya ke Jakarta dan Tangerang untuk menyebarkan Islam, saat berdakwah Raden Surya Kencana sering beristirahat tak jauh dari kelenteng, yaitu di bawah pohon ambon di tepi Sungai Cisadane. Para pengikut Surya Kencana akhirnya membuat petilasan dengan gubuk sederhana dekat dengan sungai. Namun, dari waktu ke waktu gubuk tersebut terkikis abrasi sehingga pihak kelenteng memindahkannya ke dalam area kelenteng. Meski Raden Surya Kencana adalah seorang tokoh Islam, tak sedikit orang-orang Tionghoa yang datang ke petilasan tersebut dan memberi penghormatan berupa sesaji dan tempat dupa dari batu. Gunung Bunder, Pamijahan. Selain Kelenteng Boen Sanbio, kawasan Gunung Bunder, Pamijahan, Bogor ini juga jadi salah satu petilasan Raden Surya Kencana. Menurut Babat Cianjur, Raden Surya Kencana dinikahkan oleh ayahnya dengan salah satu putri dari bangsa Jin dan hingga kini bersemayam di Gunung Gede. Hal yang sama terjadi pula pada putri Jaya Sasana lainnya, Ni R. Endang Sukaesi yang bersemayam di Gunung Ciremai dan R. Andika Wirusa Jagat yang menguasai Gunung Karawang. Dipercaya bahwa dahulu, Raden Surya Kencana datang ke tempat tersebut untuk bertapa mencari ketenangan, karena dahulu tempat ini merupakan sebuah hutan belantara, namun karena letaknya yang tinggi atau berada di atas maka memungkinkan untuk melihat sekelilingnya. Tempat tersebut diyakini sebagai petilasan pertama karena konon saat itu Raden Surya Kencana belum pergi untuk menunaikan haji. Selain itu, Raden Surya Kencana juga memiliki banyak gelar atau penamaan dari semua tempat-tempat yang pernah ia kunjungi. Silsilah leluhurnya: 1. Nabi Adam As. 2. Nabi Syis As. 3. Anwar Nur Cahya. 4. Sangyang Nurasa. 5. Sangyang Menang. 6. Sangyang Tunggal. 7. Sangyang Manikmaya. 8. Brahma. 9. Brahmasada. 10. Brahmasatapa. 11. Parikenan. 12. Manumayasa. 13. Sekutrem. 14. Sakri. 15. Palasara. 16. Abiyasa. 17. Pandu Dewanata. 18. Arjuna. 19. Abimanyu. 20. Parikesit. 21. Yudayana. 22. Yudayaka. 23. Jaya Amijaya. 24. Kendrayana. 25. Sumawi Citra. 26. Citra Soma. 27. Pancadriya. 28. Prabu Suwela. 29. Sri Mahapunggung. 30. Resi Kandihawan. 31. Resi Gentayu.
32. Lembu Amiluhur. 33. Panji Asmara Bangun. 34. Rawi Srengga. 35. Prabu Lelea, Maharaja Adi Mulya. 36. Prabu Cium Wanara, Sang Manara Raja Galuh 739–783 Masehi. 37. Sri Ratu Dewi Purbasari, Sang Manistri Raja Galuh 783–799 Masehi. 38. Prabu Linggahiang, Raja Sunda, Galuh 799–1333 Masehi. 39. Prabu Linggawesi, Raja Sunda, Galuh tahun 1333 sampai tahun 1340 Masehi. 40. Prabu Susuk Tunggal. 41. Prabu Banyak Larang. 42. Prabu Banyak Wangi. 43. Prabu Munding Kawati, Prabu Linggabuana, Sang Mokteng ing Bubat tahun 1350 sampai tahun 1357 Masehi. 44. Prabu Siliwangi I, Prabu Wastu Kencana, Raja Sunda Galuh tahun 1371 sampai tahun 1475 Masehi. 45. Prabu Anggalarang, Prabu Dewaniskala Raja Galuh, Kawali tahun 1475 sampai tahun 1482 Masehi. 46. Prabu Siliwangi II Raja Pakuan Pajajaran tahun 1482 sampai tahun 1521 Masehi. R. Pamanah Rasa, nikahkan Nyi Mas Fatmawati. 47. Prabu Munding Surya Ageng, Prabu Munding Wangi. Munding Laya Dikusuma, Munding Sari Ageng, Munding Sari II. 48. Prabu Munding Surya Letik, Munding Sari Letik, Munding Sari III. 49. Prabu Pucuk Umum, Raden Rangga Mantri. Raja Majaples Raja Talaga Terakhir, nikahkah Ratu Dewi Sunyalarang, Ratu Parung tahun 1500 Masehi, Ratu Wulansari Putri. Sunan Parung, Sunan Korendra, Raja Talaga Prabu Sakawayana 1450 Masehi. R. Rangga Mantri diislamkan ku Raden Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Dina tahun 1529 Masehi, Prabu Pucuk Umum Abu Putra. 50. Sunan Parunggangsa. 51. Sunan Wanaperi, Sunan Cibinong, Raden Arya Kikis. 52. Sunan Ciburang, Raden Arya Saripsingan. Kampung Ciburang Desa Manis Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka. 53. Sunan Sagalaherang, Raden Arya Wangsa Goparana. 54. Pangeran Ngabehi Jaya Sasana, Jaya Lalana. Raja Gagang, Wiratanu I, Eyang Dalem Cikundul. 55. Eyang Surya Kencana. Wallahualam bisawab. Sumber, Dinas Pariwisata Cianjur, Wikipedia, Ulama Langit. Terima kasih telah mampir di channel ini. Mohon maaf bila tulisan ini tidak sesuai versi lainnya, penyebutan huruf atau kata yang tidak cocok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.